juga. Kalau misalnya kita itu benci gitu ya atau sakit hati, tapi orangnya udah meninggal tuh gimana kamu? Kalau belum meninggal kan kita bisa minta maaf, kita bisa Oh, ketemuin gitu ya. hmm. Kalau sudah meninggal tuh terus gimana kamu? Kamu benci sama orang yang sudah meninggal. Pernah ada kebencian dengan orang tersebut, lalu kemudian ternyata dia meninggal nih sebelum kita bisa Hmm. selesaikan. Hmm. Ya, you selesaikan dulu lah dengan dirimu. Ya udah beres belum? Kadang-kadang kan kebencian itu datang bukan karena A melakukan sesuatu pada kita atau B melakukan yang buruk pada kita. Kadang-kadang kebencian sama dengan cinta adalah pilihan pribadi loh. Kita yang memilih untuk mencintai atau membenci. Pilihannya kalau tidak bisa mengampuni, lalu jatuh dalam kebencian terus-menerus kan, ya sekali lagi kamu yang pegang setirnya. Kamu mau belok kanan, apa kamu mau belok kiri? Selesaikan dulu urusannya dengan hatimu. Kalau kamu menyadari bahwa, oh dia melukaimu karena dia sendiri pernah terluka, kita hatinya akan penuh belas kasihan. Jadi belajarlah mengampuni dirimu sendiri dulu, belajarlah melihat bahwa orang lain yang sering melukai hatimu juga adalah orang-orang yang terluka. Lalu pergilah ke kuburan. Ke kuburannya Anda bisa bercakap-cakap, mendoakan dia. Ya toh? Itu dari Romo. Next. Oke, lanjut ya Romo ya. Benar Lanjut. nggak benar nggak sih kalau seseorang misalnya dia memberati gitu ya kepergian orang yang dia sayang itu kan katanya ada yang bilang memberatkan jalan arwah itu untuk ke surga gitu. Itu benar nggak sih Romo? Enggak lah. Kan Romo udah bilang tadi, menurut katekismus, menurut ajaran gereja, begitu ah, langsung deh kita kebawa ke tahta penghakiman Tuhan, ya kan? Yang tadi Romo bilang, pengadilan partikular. Kita diadili dari wajah-wajah sebagai pribadi dengan Allah. Jadi nggak pengaruh keluarganya mau nangis-nangis. Dan itu yang kadang-kadang Romo juga katakan ya, orang berduka itu jangan buru-buru dikatakan, nanti jangan nangis lu, jangan nangis, nanti perginya susah dia, pulangnya ke rumah Bapak, berat. Emang apa kuasa air matamu? Nggak ngefek, Iya, kita harus nggak ingat ngefek, bahwa nggak ngefek. kematian tuh hanya hubungan kita dengan Tuhan ya Romo, tidak ada hubungan dengan sesama yang lain. Iya ada, karena siapa tahu kamu masuk api penyucian kan kamu tetap berhubungan sama yang di Oh dunia, iya, ya toh? Dan kamu kalau sudah di surga pun kamu akan jadi pendoa untuk yang di dunia. ya. Kita itu diikat oleh cinta yang tidak bisa lekang oleh kematian. Hanya tidak logis bagi saya mengatakan bahwa jangan menangis karena nanti tangisanmu membuat jiwanya susah untuk beralih alam gitu. Ya dia otomatis begitu selesai dia langsung otomatis pindah alam itu. Jadi nggak tergantung air matamu, cuman cinta masih diteruskan, sayang masih diteruskan. Itu indahnya iman Katolik ya menghadapi kematian. Itu hemat Romo. Ja- Jadi Jadi justru kalau sayang, berikan waktu berduka itu loh poinnya. Kalau memang mau nangisnya 2 bulan ya udah kasih dia waktu 2 bulan. Kehilangan orang-orang yang dicintai itu berat tau. Sampai sekarang kalau saya ingat papiku pun saya masih nangis. Padahal udah 2 tahun. Jadi berikanlah waktu untuk berduka bagi orang. Jangan jangan langsung ngomong, nanti dia perginya susah loh. Nanti dia jadi roh gentayangan loh. Kamu nangis terus loh. Nggak benar. Begitu langsung pindah alam. Kalau Nila nggak percaya, buktikan sendiri Nila. belum, jangan sekarang. Buktikannya Jangan ini, Mo. sekarang. Belum nikah. Ya, Iya, kita mau silakan. masuk ke surga, tapi jangan sekarang kamu. Jangan sekarang ya. Ya, disiapin dulu. Apa Iya. berikutnya? Kamu, kalau misalnya nih fenomena kan banyak yang bilang
orang-orang yang bisa melihat, oh ada arwah di sini, oh di rumah ini, oh di pekarangan ini, itu menurut Tomo bagaimana? Apakah itu benar atau mungkin apa sih yang dia lihat itu? Kalau orang yang tidak melihat ini normalkah gitu atau enggak? Romo jawab yang umum dulu ya. Salah satu kritik terhadap para indigo itu, orang-orang yang mengaku bisa melihat rah roh itu, adalah salah satu kritik umumnya ya, yang dilihat kok yang jelek-jelek terus, padahal Tuhan kan juga menciptakan malaikat, gitu loh. Yang dilihat kok, oh di sebelah sana ada pocong dengan tali pink, oh di sebelah sana ada kuntilanak yang bajunya udah disetrika mulus, oh di sana kok ada tuyul ya, pakai celana panjang. Tuyul nggak pernah pakai celana panjang, pakai kolor. Lalu kok di sana ada genderuwo ya, yang mirip Romo Koko. Jadi yang dilihat tuh selalu yang jelek-jelek gitu loh. Kenapa tidak yang bagus gitu kan? Kenapa tidak melihat, oh di sana ada Santo Stefanus, oh di sana ada, oh di sana ada Santo Albertus gitu kan. Jadi salah satu kritiknya sih itu ya. Jadi saya nggak begitu ngerti dengan cara pikir orang-orang indigo yang hanya melihat banyak hal buruk. Itu sebabnya saya tidak yakin bahwa semua indigo otentik, karena saya lebih yakin bahwa banyak juga yang nggak otentik gitu kan. Bagaimana menyikapinya? Ya ngapain sih dipikir? Ngapain cari-cari kebenaran dunia yang tidak bisa apa? eh, yang tidak bisa membawa sukacita, malah membawa ketakutan, ketidaknyamanan gitu ya. Pikirkanlah hal-hal yang indah, kudus, dan mulia, kata Santo Paulus. Selalu pikirkanlah, arahkan pikiranmu pada apa yang indah, yang kudus, dan yang mulia. Itu jauh lebih bermanfaat daripada kita mikir, oh di situ ada genderuwo, di situ ada setan ini, setan itu gitu. Pun kalau ada, ingat orang Katolik punya daya sebagai anak-anak Allah untuk mendoakan kalau itu jiwa-jiwa di api penyucian, dan untuk mengusir kalau itu ternyata iblis atau kuasa-kuasa manifestasi kuasa demonik gitu. Kita orang Katolik mestinya ditakuti loh oleh mereka, bukan Anda yang lari ketakutan. Seringkali kan iblis itu datang meminjam wujud jenis-jenis setan yang ada di pikiran kita. Tapi aslinya kan nggak kayak gitu. Itu sebabnya setan di Eropa sama misalnya gambaran setan hantu-hantu di Eropa kan beda sama di Indonesia. Hantu di Eropa mah gagah, pakai jas, pakai dress. Hantu di Indonesia banyak kan lecek semua, kotor, nggak pakai rinso, kumuh, kan? Karena apa? Gambaran kulturalnya beda-beda, dan itu apa? Itu cara iblis memanipulasi ketakutan kita sebetulnya. Ya hadirnya seperti yang kita takuti, gitu. Jadi tidak semuanya harus membuat kita takut. Kenapa ya? Ketakutan membunuh cinta kasih loh. Hati-hati ya. Jadi kalau Anda berhadapan dengan misalnya fenomena kuntilanak, fenomena tuyul, fenomena apa itu ya. Doa, jangan lari. Di dahi Anda itu ada materai baptis, salib bercahaya, saya yakin sekali itu. Ya. Tapi lalu apakah yang melihat semua hal-hal yang terang yang baik seperti melihat malaikat, melihat Santo Santa, melihat Tuhan Yesus, melihat penampakan Bunda Maria, lalu apakah mereka juga adalah indigo yang otentik? Enggak juga. Bisa jadi mereka itu loh, skizofrenia. Bisa jadi mereka punya penyakit psikologis yang akan ada waham. Ada waham itu ilusi bahwa mereka ini orang-orang kudus yang bisa bicara dengan para dewa, Tuhan, kayak gitu. Bisa juga sakit skizofrenia. Makanya gereja Katolik nggak cepat percaya soal penampakan. Harus dibuktikan. Harus ada tanda paranormalnya. Harus ada tanda-tanda ajaibnya. Harus bisa dilihat buah-buah rohnya.
damai, sejahtera, sukacita, orangnya tetap taat, rendah hati kayak gitu. Ya, karena yang terjadi misalnya dengan Julia Kim di Korea itu penampakan, lalu dia menerima stigmata dan lain-lain itu. Ternyata korupsi tahu gede-gedean. Jadi skandal keuangan sekarang tuh di Korea Selatan di Naju. Buah rohnya kan berarti nggak ini. Dan gereja sejak awal mengatakan ini nggak otentik, ini bohong, ini nggak otentik. Gereja sudah bilang ini nggak otentik, tapi banyak orang nggak percaya, gitu kan. Sampai akibatnya ya menghancurkan Julia Kim sendiri. Nah, sekarang banyak orang sudah meninggalkan penampakan-penampakan di Naju. Jadi setiap penampakan supernatural itu harus diuji. Diuji lewat buah-buah rohnya. Itu menurut Romo. Back to you, Nila. Keren ya, Nila, Romo. Itu termasuk saya loh, Mo, dulu yang takut Hmm. dengan gentayangan gitu, tapi sejak bisa menghafal doa deliverance dan lain-lain, aku ngajari anakku nggak boleh takut gitu. Jangan Karena takut. kita gimana? Ya karena Tapi ya kita takut juga sih. Romo pas jadi gini, Romo berdasar pengalaman ya, kalau saya ngajar tentang Ekaristi, tentang Bunda Maria gitu ya, lalu pengajarannya itu berhasil, berbuah baik, dan kalau saya nginepnya rata-rata kalau di hotel, kan saya sering pindah kota, kalau nginep di hotel biasanya digoyang-goyang bednya, atau ada suara keran hidup kayak gitu. Kalau itu sih udah si jahat, itu sudah pasti itu. Eh, Emangnya Romo nggak takut? Takut, oi. Jangan lu pikir gue nggak takut. Takut juga. Tapi kan kita punya doa, kita punya Tuhan. Kita doa, dan saya lalu memberkati air dengan rumusan berkat. Saya memerciki tempat tidur, kemudian memerciki kamar mandi gitu ya. Nah, moral the moral of the story itu adalah saya jarang sekali sekarang mau tinggal di hotel. Saya lebih memilih rumah keluarga yang berdoa. Karena apa? Di rumah keluarga itu ada, apalagi ada altar doanya. Itu selalu si iblis itu susah masuk. Untuk rumah-rumah yang papa, mama, anak sering doa bersama, itu Romo akan tidur kayak babi, nyenyak, nggak pernah digoyang-goyang, apa diketok-ketok jam 3 malam. Romo akan tidur dengan amat sangat nyenyak. Jadi saya suka nginap di biara atau di keluarga karena ada orang-orang yang berdoa. Gitu. Itu moral of the story. Makanya keluarga-keluarga tuh ya, Romo kasih tahu ya, kalau kalian mulai jarang doa, oh siap-siap. Doa bersama itu sangat powerful. Ayo pertanyaan berikutnya, Nila. Flash gitu ya modelnya ya, flash. Lalu Romo jawabnya juga flash. Yuk, silakan Nila. Iya. Rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate. Kenapa Romo tusuk sate? Ada pertanyaan Gimana? lain? Cukup ya? Ada pertanyaan menarik nih, Romo. Kamu tadi kan Ada yang bilang, red hand tuh. iya, Alwin silakan. Halo, selamat malam, Mo. Saya Malam. Alwin dari Jakarta. Mo, gini, Mm-mm. saya termasuk orang yang cukup skeptis dengan peristiwa-peristiwa supranatural yang horor ya, kayak gitu-gitu. Karena saya nggak pernah mengalami. Mm. Even di Alkitab pun, setahu saya, correct me if I'm wrong, karena saya jarang dibaca Alkitab. Peristiwa supranatural horor itu cuma terjadi satu kali tuh, waktu Yesus mengusir orang yang kerasukan dan rohnya dipindahkan ke babi. Hanya itu, nggak ada tuh peristiwa poltergeist, orang indigo itu nggak ada. Nah, Mm. menarik. Saya juga nggak, bukan berarti
apatis banget ya, Mo. Cuma tadi ngedengar cerita Romo suka digodain, keran keran terbuka sendiri. Pertanyaan saya adalah, kalau si iblis melakukan itu, Mo, ya contohlah penampakan Nggak atau suka, menggoda, nggak nggak sering 2 kali nggak doang. sering ya. Kalau kalau mereka melakukan itu sebenarnya tujuannya apa sih, Mo? Kan kalau mereka ngelakuin itu orang takut malah jadi berdoa ya. Bukan bikin mereka jadi Hmm. dekat dengan juga dengan si iblis. Kayaknya lebih lebih enak mereka menggoda kita dengan apa sih, rumah bordir atau perjudian gitu nggak sih, Mo, daripada harus penampakan ngerasukin orang. Nah, kira-kira kalau ada Oh, peristiwa-peristiwa mengganggu gitu, tujuan mereka tuh apa sih, Mo, gitu? Makasih. tujuannya adalah menimbulkan ketakutan. Kadang-kadang dalam ketakutan, semua yang rasional tidak bisa dipikirkan lagi. Semuanya menjadi gugup, semuanya tidak bisa melayani dengan baik, istirahatnya jadi kurang, kayak gitu kan. Para kudus kan yang paling diganggu apa? Tidurnya. Kalau baca kisah-kisah Padre Pio, Santa Teresa dari Avila, orang-orang kudus yang sering diganggu secara fisik oleh si iblis, tujuannya satu, supaya rasionalitasnya berkurang dengan sleep deprivation itu ya, dengan kurang tidur, kurang istirahat, dia menyerang fisiknya makin lemah. Orang yang fisiknya tidak berfungsi baik, itu bisa jadi sumber untuk si iblis masuk dengan kepahitan hati, dengan kekecewaan, dengan kemarahan, kayak gitu. Jadi harapan yang diserang. Gangguan-gangguan fisik itu menimbulkan ketakutan, ketakutan mematikan harapan, harapan mematikan cinta kasih. Jadi yang diserang lebih ke mentalnya. Thank you. Thank you, Mo. Sangat make sense sih. Hmm. Relate banget. Thank you. Hmm. Makasih. Ada lagi nggak? Ada Romo. Tadi kan kata Udah Romo bosen belum? belum nih, kayaknya Udah banyak bosen belum? Romo pertanyaannya. Ada pertanyaan yang menurut saya cukup unik ya. Kan Romo tadi bilang Oh, neraka itu berarti keterpisahan dengan Tuhan. Nah, ini kan hmm. ada yang namanya malam gelap ya, dari pengalaman para kudus. Secara spiritual hidup mereka mengalami kekosongan, Tuhan tidak hadir. Nah, itu bedanya apa dengan kondisi neraka tadi? Kondisi, oh ya jelas beda, yang satu temporer dan punya tujuan, yang satu eternal dan tanpa tujuan. Neraka itu kan keputusan pribadi untuk meninggalkan Tuhan. Sementara kalau masa-masa desolasi, masa-masa padang gurun, masa-masa kering yang dialami oleh para kudus, itu biasanya adalah momen di mana Tuhan mengizinkan dirinya tidak tampak. Deus absconditus, the absence God gitu ya. Dan itu sifatnya temporal. Untuk apa? Untuk dia merasakan kasih yang lebih besar. Seperti orang yang bisa menghargai mata air oase yang sangat segar justru di tengah padang gurun kan. Baru bisa merasakan betapa segarnya, nikmatnya minum air putih itu. Di tengah panasnya gurun terik itu. Jadi sama, kadang-kadang Tuhan mengizinkan dirinya tidak hadir untuk sementara waktu dengan tujuan latihan rohani, mendewasakan pengalaman seseorang, masuk ke dalam pengalaman salib seperti Kristus sendiri yang berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, Tuhan, Tuhan di mana engkau, untuk melatih komitmen bahwa cinta itu bukan hanya soal rasa perasaan, cinta adalah soal komitmen, kesetiaan untuk terus-menerus memuji Tuhan bahkan ketika Tuhan tidak terasa di level emosional. Jadi tentu saja pengalaman padang gurun berbeda dengan neraka. Neraka ketiadaan Tuhan untuk selama-lamanya, dan dia adalah konsekuensi yang dipilih secara bebas dari orang-orang yang menghujat Roh Kudus, orang-orang yang tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus. Itu dua hal yang sangat berbeda. Inilah, next. Oke, Romo, ini ada banyak pertanyaan tentang Tiga lagi hari-hari. ya, makin malam nanti bosen ini umatnya dengerin Romo. Ya, tentang hari Romo, katanya orang meninggal itu 40 hari awal masih ada di sini. Lalu yang fenomena kita mendoakan
7 harinya, 40 harinya, Hmm. 100 harinya, itu menurut Oh. Romo bagaimana? Gereja Katolik kan tidak mengajarkan itu ya, Romo ya? Itu bukan untuk mengenangkan, itu bukan untuk arwahnya supaya cepat pergi dari rumah. Itu supaya kita yang masih hidup belajar untuk mengenangkan kebaikan Tuhan di dalam legacy yang dia tinggalkan. Kalau arwahnya kan seketika, tadi Romo bilang, langsung pulang ke rumah bapaknya, ke pengadilan Allah. Jadi kita lalu mendoakan karena apa? Karena tadi loh, ikatan cinta itu tidak bisa hilang. Apalagi bagi keluarga yang kehilangan orang yang sangat dikasihi. Itu proses yang butuh waktu. Dan kita berkumpul sebagai gereja, berdoa bersama untuk jiwa itu, tetapi pertama-tama juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Supaya mereka merasakan support, merasakan belas kasih Tuhan, merasakan dukungan gereja, merasakan bahwa aku nggak sendirian menangis, bahwa masih ada tetangga kanan kiri yang peduli gitu. Dan itu indahnya, kematian itu adalah momen pesta bersama-sama. Bukan untuk arwahnya saja, tetapi juga untuk yang berduka. Yang berduka, yang masih berziarah di dunia ini. Supaya kita pikirannya apa? Supaya detachment-nya itu cepat gitu. Gitu ya. Menurut Romo ya. Dan bagus juga mau doa sebagai berkumpul sebagai jemaat kan karakter kita orang-orang Katolik. Karena doa itu selalu punya kuasa kalau kita 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, wah itu luar biasa itu kuasanya. Gitu Nila, jadi lebih ke penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. Oke, Romo. Berarti kalaupun mau berdoa 150 hari, 200 hari, boleh-boleh aja ya, sah-sah aja ya. Yang penting Iya, tetap didoakan. hari ke-121 misalnya. Bawa kreatif dikit, buat undangan ibadat arwah hari ke-418 atau 618, hari ke-618. Mengapa? Karena kerupuk 618 adalah kerupuk favorit almarhum. Jadi kita kumpulnya di hari ke-618. Boleh juga, nggak apa-apa. Hmm, hmm. Gitu ya. Oke, Romo, ada lagi. Apakah gereja Katolik itu mengajarkan atau mengimani bahwa jiwa yang sudah meninggal itu bisa menjadi pendoa? Ini kan kalau di tradisi yang sebelah ya, ini kan ada, oh setiap kali kita berdoa kepada leluhur, minta mereka mendoakan kita, itu bagaimana? Itu tipis ya bedanya ya? Loh, kalau dia sudah meninggal, lalu dia dinyatakan oleh gereja sebagai beato, santo, venerabilis, dia masuk dalam jajaran para kudus, secara resmi ada pernyataan dari gereja, iya, itu boleh menjadi pendoa kita karena ada jaminannya. Ini indahnya. Seseorang dinyatakan secara official sebagai seorang kudus, itu karena apa? Karena gereja meyakini demikian. Karena ada jaminannya gitu loh. Jaminannya apa? Dia harus ada 2 mujizat yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Lalu ada perantaraannya, kemudian baru dia kemudian diselidiki kehidupan keutamaannya bagaimana, imannya bagaimana, konsisten nggak antara perbuatan, kata-kata, dan doanya gitu. Dan kalau seseorang lalu dinyatakan kudus, maka official kita bisa berdoa bersama mereka. Tapi kalau seseorang sudah meninggal tapi belum digelari kudus, ya kita mendoakan mereka terus-menerus. Gitu aja prinsipnya. Ya. Saya kok yakin ya, kalau kita punya tali kasih yang sedemikian besar, kita tuh kerasa gitu loh. Kita kerasa bahwa, oh ini orang hidupnya baik. Kayak misalnya ya, satu orang yang sudah meninggal tapi belum digelari santo, namanya Romo Thomas Fix. Beliau itu, aduh ya ampun, itu dari hidup aja menurut insting saya dia udah santo.
Karena Romonya itu Romo dari Amerika, misionaris di Indonesia, nggak banyak kata-kata, selalu senyum, selalu menerima orang lain, membantu. Oh, hidupnya simple, kemana-mana jalan kaki, naik angkot. Bagi saya ini teladan seorang pastor yang luar biasa, kudus ini orang ini. Waktu meninggal, you tahu apa yang terjadi? Dia kanker tulang ya, udah kemana-mana kansernya. Dan dia itu tidak mengeluh, padahal itu sakit sekali kanker tulang itu, tahu? Itu tulangnya tajam kemana-mana dari dalam. Dan dia nggak mengeluh, dia kalau sakit, dia cuman ngelihat patung hati kudus Yesus, dia cuma ngomong, hati Yesus, kasihanilah aku. Hati Yesus, kasihanilah aku. Itu terus doanya kalau dia lagi kesakitan. Gimana nggak suci orang ini? Waktu dia meninggal, tiba-tiba dia duduk. Waktu mau meninggal, dia lihat ke arah pintu kamar rumah sakit. Tuhan Yesus, Bunda Maria, datanglah. Tuhan Yesus, Bunda Maria, selamat datang. Gak bayangin loh. Waduh, secara insting, saya sih tahu ya ini santo, ini pasti orang kudus. Tapi kan nggak official. Jadi saya ya dalam hati kalau saya tahu kualitas hidupnya, saya boleh-boleh aja minta doa beliau. Tapi belum official. Yang official dari mana? Tunggu dapat gelarnya Santo Thomas Fix dari Indonesia. Doakanlah kami, gitu kan? Santo Albertus Joni SCY dari Palembang, pelindung para pembuat pempek misalnya. Nah, jadi itu baru official dinyatakan. Kalau sebelum official, ya sah-sah aja kalau kamu minta doa, tapi ya kamu tahu itu tidak official. Kita belum tentu tahu di mana tempat beliau sekarang, ya. Oh, begitu, Nila. Oke, mungkin terakhir ya Romo ya. Ada banyak menanyakan Bosen nggak sih mengenai ngomong-ngomong kayak gini? Enggak, Mo. Lanjut, Mo. seru ya sampai Lanjut, malam ya. yuk. Hmm. Pertanyaan yang banyak Kalau nggak mengenai bosen, ketik nggak bosen. apa? Kalau nggak bosen, ketik nggak bosen. Supaya Romo tahu itu nggak bosen gitu Oh, loh. Oh, banyak nanya ini dong, Romo. Mon. Banyak ini Romo di chat. Nanya dong, Ya. nanya. Siapa itu yang mau Nila, tanya? ada Ya, yang mau silahkan. nanya tuh, Nila. Romo Eh, nanya dong. Iya Bu Bu, Tuti. siapa ya nggak muncul di tempat saya? Ya. Romo Bu kan Tuti. dua tiga orang berkumpul Tuhan hadir, tapi belum berarti Tuhan mengabulkan doa kita kan, Romo? yang pasti dia mendengarkan. Mendengarkan, emang mengabulkan, emang kamu siapa doanya harus dikabulkan? Lah kan kita Suka-suka kita Tuhan. kita anak-anaknya kan minta kan boleh, Romo. Boleh minta, tapi nggak boleh maksa. Yang Emang ada sih, tapi sering kan kita maksa Tuhan. iya juga sih, Lanjut, iya. Nila. Mm-mm. Ya Romo, mengenai kalau sudah meninggal itu apakah boleh dikremasi? Lalu biasa ada kebiasaan ditabur di laut gitu ya, dilarung. Terus ada Oh momen-momen iya, setiap iya. bulan Harus tabur dijelaskan ini. bunga. Iya, apakah itu perlu Oh, Romo? oh. Nah, Karena yang menurut protokol Vatikan yang baru, eh, menurut protokol Vatikan yang baru, itu kremasi diizinkan. Tetapi lebih disarankan memang yang pemakaman tradisional biasa. Karena simbolisasi integrasi tubuh itu terjaga. Karena ya kita dipendam, dikuburkan di tanah, itu simbolisasi integralnya itu ada gitu loh. Setubuh-tubuhnya masuk ke tanah, secara alami hancur menjadi tanah kembali. Nanti sisa tulang-tulangnya, sisa fosil-fosilnya, minimal ada integrasinya. Karena kita menghormati doktrin atau ajaran tentang kebangkitan badan. Kita nanti akan diberikan badan yang baru. Wah, kalau Romo boleh minta nanti di hari penghakiman terakhir, saya minta six pack perutnya. Tapi nggak bisa ya. Yang kayak apa saya nggak tahu, tapi kita jelas akan diberi badan yang baru. Kita akan diberi badan yang baru yang tidak bisa sakit, tidak bisa hancur, tidak bisa rusak. Kita akan
sama-sama dengan tubuh yang baru yang sudah mulia itu, atau istilah teologisnya tubuh kebangkitan, seperti tubuh Yesus, itu kan mulia itu. Kenapa kita punya doktrin tentang kebangkitan badan? Karena Yesus itu bangkit sebadan-badannya loh. Anda sadar nggak apa yang dilakukan Tuhan di hari-hari pertama setelah kebangkitannya? Dia makan ikan goreng, coy. Dia duduk di tepi pantai Galilea. Dia minta, anak-anakku, dia tanya sama para muridnya, anak-anakku, adakah makanan pada kalian? Karena apa? Setan nggak bisa makan. Roh itu nggak bisa makan ikan goreng sama roti. Tapi Tuhan dengan tubuh kebangkitannya, tubuhnya yang mulia setelah bangkit, dia bahkan menunjukkan luka-lukanya. Thomas, cucuklah. Cucuklah dan jangan kau tidak percaya lagi. Saya kalau jadi Santo Thomas mungkin udah keringat dingin saya ditantang Tuhan Yesus begitu. Tapi itu tanda bahwa dia punya tubuh. Dia bukan hanya roh setelah dia bangkit. Nah kita juga akan diberi tubuh kebangkitan yang baru. Kapan? Saat hari terakhir. Hari penghakiman terakhir. Itu. Jadi itu dasar untuk percaya bahwa kita akan punya tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan. Nah, menurut Romo, kalau kita kremasi tidak boleh ditabur. Itu menurut protokol Vatikan yang baru. Tidak boleh ditabur, tidak boleh ditebar ke lautan. Sekarang kalau mau dikremasi boleh, tapi integrasi tubuh harus dijaga. Simbolisasinya dengan apa? Ditaruh di dalam guci, disegel, diberi pemberat. Kalau udah terlanjur gimana? Ya udah terlanjur kan nggak tahu, nggak dosa lah. Ya udah terlanjur nih gimana? Tapi diusahakan yang belum terlanjur, Anda misalnya amit-amit nanti Diana, Shirley, Mira mau meninggal, udah planning mau dikremasi misalnya. Dan ini ya harus kasih pesan betul-betul itu jangan ditabur. Jadi harus ditaruh di kolumbarium, di rumah abu, itu paling bagus. Atau kalau mau di laut harus disegel gitu ya. Tapi paling bagus sih di rumah abu, jadi integrasi tubuhnya kelihatan. Oke? Kalau saya sih terserah pimpinan. Saya mau dipendem boleh, mau dikremasi juga boleh. Tapi lucu Romo kalau dikremasi kali ya. Apa muat ya? Nggak tahu nih, coba nanti tergantung pimpinan lah. Ya. Gitu ya. Integrasi tubuh itu ajaran yang penting. Kalau masih mau lanjut ya? Udah jam berapa di Indonesia? Masih Udah jam malam. 20.47, Mo. Mo, kalau Ya, sampai jam 9 lanjut ya. yang Sampai jam 9 tuh tutup. Mau ngelanjutin yang tadi kalau dikremasi. Sekarang itu kalau ada fenomena yang itu loh, Mo, dikasih bisa jadi tanaman yang hidup itu gimana, Mo? Menurutmu? Dari gucinya itu katanya. Integrasi tubuh itu yang paling penting. Jadi kalau kamu abumu dicampur, dijadiin pupuk gitu ya, nanti integrasi tubuhnya tidak bisa tersimbolisasi dengan baik. Kan argumennya kan kita menghargai tubuh, kita menghargai integrasi tubuh. Gitu. Nanti kalau kamu jadi pupuk terus ditanam jadi tanaman gitu, pas hari kebangkitan, jangan-jangan nanti kamu jadi Groot gitu kayak di Avengers itu loh, badannya kayu. Menurut saya sih paling benar itu di kolumbarium, di rumah abu, taruh di guci. Ya, oke. Next. Siap, Mo. Romo, Ya, Romo, ini kan saya baru tahu kalau waktu dikremasi itu kan biasanya tulangnya kan disisihkan untuk dihancurkan. Tapi itu kan ada juga daging, kemudian bajunya yang waktu dikremasi itu kan biasanya disendirikan, Romo. Itu dijadikan semua daging. dijadikan satu guci atau gimana, Romo, sebaiknya?
Ya dagingnya ya habis toh ya. Iya Romo, habis. Cuman kan kita nggak tahu, kan berarti masih di dalamnya mungkin ada baju juga yang itu. Kemudian biasanya kan ada abunya, kemudian tulang-tulang Oh, itu dipisahkan, kemudian oh, dihancurkan Romo. Nah, oh, oh, tulang-tulangnya oh, itu oh. biasanya dihancurkan, ditaruh di guci sendiri. Apakah abu yang Oh. mungkin daging, baju itu dijadikan satu atau masuk di dalam itu loh Romo tadi itu? Iya, iya. Ya, yang utama dimasukkan di dalam apa ya? Yang utama kalau bisa semuanya sih masuk di dalam satu satu guci. Menurut saya masukkan aja semua dalam satu guci. Karena kita tidak pernah tahu ini abunya dari mana, ya kan? Bisa saja bukan hanya tulang kan, bisa saja rambut, bisa saja yang lain. Jadi integrasi tubuh. Jadi kalau bisa disatukan semuanya. Kalau tidak bisa, ya seperti Romo bilang tadi, boleh dimasukkan ke dalam guci, diberi pemberat, lalu diletakkan di laut, boleh juga. Yang disimpan berarti yang abu tulang. Itu juga oke menurut saya. Tapi paling ideal untuk menyimbolkan integrasi tubuh, ya semua dimasukin dalam satu guci. Terima kasih Romo. Oke? Makasih. Kalau Romo, abu dari minyak-minyak babiku taruh di mana ya? Bingung. Oke. Kuncinya nanti cariin Ya, yang besar aja, Mo. Cukup. ya Tuhan. Ya, ya tapi ini model baru ya kremasi ya. Kalau saya sih sebaiknya sih paling bagus sih pemakaman ya, paling bagus. Juga boleh misalnya yang model seloroan itu loh, yang kayak di Kerkhof itu. Tahu ya, yang pemakamannya model apartemen. Sekarang kan Romo-Romo pemakamannya model gitu. Ditaruh di kotak-kotak. Nanti sampai dia tulangnya, sisa tinggal tulangnya, 10 tahun lagi dibuka lagi, apartemen pemakamannya itu ditarik, kemudian dipindahkan ke peti yang kecil sehingga nanti bisa jadi satu di atas, jadi satu satu lubang itu bisa untuk 6 romo, 8 suster kayak gitu. Nah, sekarang model-modelnya kayak gitu. Karena kalau tulang saja sisa tulang kan tidak banyak bisa disusun gitu ya. Kemarin jasad para suster Caritas, para romo SCY dibersihkan kembali, dibuka. Lalu nanti disusun di bagian atas. Malah tinggal bersama itu jasadnya para romo suster, bisa rekreasi bareng, main kartu bareng. Asik juga sih ya. Tapi tidak makan banyak tempat gitu maksud romo. Ya, oke. Ya, jam 9, ini jam-jamnya Indomie. Ada pertanyaan lagi nggak? Romo, terakhir sekali Romo. Kalau Oh, misalnya kita ketemu nih nggak sengaja kelihatan, aduh serem, kita harus doa apa? serem apa? Kamu Ketemu, ngelihat apa? Ngelihat misalnya debt ngelihat, collector? ya kan ada yang bilang, oh ada arwah gentayangan, oh ada tadi ya Oh, hantu-hantu tuyul gitu ya. hmm, Apalah itu hmm, semua bentuknya itu. Doa apa Romo yang paling hmm. cocok? Doa apa aja? Yang penting doa pada Tuhan. Doa apa aja bisa. Hanya sekali lagi ya, sebelum semuanya cepat kita hakimi, mintalah kejernihan hati untuk melihat apakah ini dari Tuhan atau ini dari roh jahat. Karena hanya ada dua pilihannya itu kok. Kalau itu dari Tuhan, dalam arti Tuhan mengizinkan jiwa-jiwa di api penyucian untuk memberi tanda bahwa mereka sedang butuh doamu, ya kamu doakan dalam ekaristi, dalam misa. Tapi untuk sampai ke sana, kamu minta dulu kejernihan hati. Tuhan beri aku keberanian, kejernihan hati untuk menimbang dari mana asalnya roh ini. Gitu. Kalau daripadamu ya Tuhan, bantu aku untuk mengenali. Tapi kalau ini dari yang jahat Tuhan, enyahkanlah dalam kuasa darah Yesus. Itu doa yang sangat powerful.
Minta doa kejernihan hati. Oke? Oke, Udah jadi ya? jangan takut Udah ya. malam. Iya, kita kembalikan ke Celili. Romo, Oke. tanya dong. Mana Romo? Apa? Romo Thomas Fix itu yang dari Palembang ya? Dia dari Milwaukee, dari Amerika Serikat. Terus pernah tugas di Palembang ya? Dia pernah tugas di mana-mana. Enggak, soalnya saya pernah di Pelaju ada Romo Thomas Fix juga orang asing gitu. Apa itu Romonya? Ya mungkin dia. Saya nggak. Ya mungkin namanya kan Thomas Fix. Iya, Cuma namanya satu Thomas Thomas Fix Fix. ya. Oh ya sudah, Iya, oke kalau Romo. kalau Thomas Suratno itu orang Jawa. Ini serius loh Romo, aku tanya soalnya saya pernah kenal dia tugas di Pelaju, di Paroki Santo Paulus Pelaju, namanya Thomas Fix. Saya juga kurang serius apa jawabnya. Thomas Suratno orang Jawa, Thomas Fix orang Amerika. Tugasnya di Romo. mana-mana. Iya, udah terima kasih Romo. Oh.